Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke keilmuan selaras sulang, jurus yang berikutnya, jurus yang ketujuh, yaitu jurus baling-baling. Jurus baling-baling ini insya Allah manfaatnya untuk membantu mengatasi penyakit di area pinggang, area belikat, area tangan, sampai ke area kepala. Ya, ini berapa titik berarti? Pinggang, belikat, tangan, kepala, 4 titik. Ya, 4 wilayah ya. Misalkan sakit pinggang, terus apalagi tangannya sering kebas, kesemutan, ya, trigger-finger, susah diangkat, ya kan, nggak bisa ditekuk ke belakang, susah diangkat, sakit ketika diangkat, ya, kepalanya misalkan sakit ketika nengok ke kanan ke kiri, nunduk, nenggak, sakit, vertigo, pusing, ya, sakit area bahu, ya, dan lain sebagainya, ya. Insya Allah bisa diatasi gunakan keilmuan selaras sulang jurus baling-baling. Ya, sebelum saya praktekkan jurusnya, didiagnosa dulu ya, diagnosa dulu penyakit yang ada di tubuh pasien, kondisi pasien dicek dulu ya. Kang Dedi ada masalah di mana? Pinggang. Sudah lama? Lumayan lama ya. Tangan ada masalah juga? Lumayan. Sering kebas ya. Kepala, area leher sampai kepala sering tegang, kaku ya. Kiri kanan depan kaku. Udah lama itu juga ya. Oke, coba sekarang kita cek dulu diagnosa ya. Kamu menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Diagnosa yang pertama yaitu diagnosa dulu. Ya. Pinggangnya yang bermasalah kiri apa kanan ya, nanti kelihatan ya. Caranya, posisikan pasien duduk tegak lurus seperti ini ya. Nah, setelah itu cek dulu gerakan yang pertama ini untuk mengecek pinggangnya bermasalah apa enggak ya. Caranya seperti ini ya, tangan kiri letakkan di sini ya. Setelah itu kalian masuk ya, masukkan kaki kalian ke sini ya, ke sini. Setelah itu tangan kalian yang kanan masuk ke sini, lemesin. Terus ini letakkan di sini, tangan kiri kalian letakkan di belikat sebelah kirinya. Ya, pastikan posisi pasien duduk tegak lurus dulu. Nah, setelah itu dorong ke arah kanan seperti ini. Ada tarikan nggak? Ada tarikan di sebelah mana? Oke, di sini ya, di pinggang sebelah kiri ini ada tarikan, kencang. Sakit nggak? Sakit ya. Nah, jadi Kang Dedi ini merasakan sakit ketika saya diagnosa seperti ini ya. Nah, ada tarikan ya. Oke. Yang pertama, jadi ketika dimiringkan badannya ke kanan, Kang Dedi ini merasakan tarikan dan rasa sakit di area pinggang sebelah kiri. Sekarang kita cek yang sebelahnya. Nah, caranya sama ya, yang ini dirubah posisi tangan kanannya letakkan di sini. Tangan kalian masuk ke sini, kaki kalian masuk ke sini ya, seperti ini ya. Terus telapak tangan kanan kalian letakkan di belikat kanannya, badan pasien ditegakkan. Setelah itu didorong ke kiri. Nah, ini luntur ya, aman ya, nggak ada rasa sakit. Oke. Ini kondisi ketika dimiringkan badannya ke kiri, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Berarti dapat 1 ya, poinnya ya, masalahnya ada di sebelah kiri. Ini untuk ngecek atau diagnosa sakit di area pinggang. Sekarang baru cek wilayah apa namanya nih, belikat ya, tangan ya. Ketika tangan ini ada masalah, nanti bisa ketahuan ketika di diagnosa seperti ini. Cara diagnosanya seperti ini. Posisi masih duduk tegak lurus seperti ini. Terus tangannya dibentangkan seperti ini. Yang pertama ini telapak tangannya dihadapkan dulu ke depan ya. Nah, setelah itu kalian tarik nanti ke belakang. Ini ya, pergelangan tangannya tarik ke belakang seperti ini. Kalau ada masalah, dia akan merasakan sakit ketika ditarik seperti ini. Kalau udah sakit bilang segini. Ini udah ketarik. Tarikannya di mana aja? Oke, di mana? Di sini? Di sini ya. Kiri kanan ketarik semua ya. Oke. Tadi coba diingat-ingat lagi ya. Segini ya, jauh ya. Orang yang normal ya, normal belikatnya, tulang belikatnya, rusuknya, tangannya, ini
ketika ditarik seperti itu pasti nempel ya, nempel, saling menempel. Tapi kalau ada masalah di area tulang toraknya, rusuknya, belikatnya, ini dia tidak akan bisa ya, tidak akan bisa ditarik ke belakang sampai menempel. Yaitu untuk ngecek diagnosa permasalahan di area tangan, belikat, dan rusuknya yang pertama. Yang kedua, dibalik seperti ini. Nah, dihadapkan ke belakang telapak tangannya. Dicek, ditarik sama seperti tadi ya. Rileks, lemesin. Mesin. Aman, masih aman? Masih aman? Oke, aman. Ini bisa nempel meskipun ada agak kenceng-kenceng sedikit ya. Agak ketarik sedikit ya. Ini nggak terlalu banyak masalahnya ya ketika di balikan telapak tangannya ke belakang. Berarti masalahnya lebih banyak di ketika diarahkan ke depan ya. Oke, masih ingat tadi ya tarikannya di mana Kang? Di sini ya. Nanti setelah dilakukan jurus baling-baling, nanti dicek ulang sudah bisa nempel apa belum ya. Oke, ini untuk diagnosa wilayah belikat, rusuk sampai ke tangan. Nah, sekarang diagnosa yang terakhir, diagnosa penyakit di area leher bawah nih sampai ke kepala. Ya, diagnosanya seperti ini. Perintahkan pasien yang pertama kali untuk nunduk. Nunduk. Tapi ini posisi badannya harus lurus dulu seperti ini. Nunduk. Nah, ini tahan nih sama kalian nanti ya, ditahan ini ya biar tetap lurus. Terus nundukin, ada tarikan nggak? Di mana? Di sini ya, di tengah-tengah ini tarikannya. Oke. Oke. Terus sekarang gerakan yang kedua, perintahkan ke pasien untuk dangak seperti ini. Ada rasa sakit? Di mana? Di sini juga. Lebih sakit yang mana? Lebih sakit ketika ditundukkan. Oh, lebih sakit ketika didangakan ya. Oke. Nah, ini untuk diagnosa yang pertama ya, nunduk dan dangak. Ya, ini biasa terjadi di orang-orang yang punya penyakit vertigo ya. Vertigo itu musuhnya biasanya ketika nunduk atau dangak dia akan merasa berputar-putar kepalanya. Nah, ini ngeceknya begini, nunduk dan dangak. Ada masalah apa enggak ya? Ini diagnosa yang pertama untuk wilayah kepala, leher. Diagnosa yang kedua, perintahkan pasien untuk nengok ke kanan dan ke kiri ya. Kita cek seberapa jauh dia bisa menengokkan kepalanya ya. Caranya kalian tahan dulu ini duduk, pastikan pasien duduk tegak lurus seperti ini, terus kalian tahan bahunya, jangan sampai ketarik, jangan sampai kedorong, terus perintahkan pasien untuk nengok ke kanan ke kiri dulu, ke kanan dulu sekarang, terus paksain, ada tarikan nggak? Ada sedikit, di mana? Di sini, di sebelah kiri ya. Oke, sekarang ke kiri, sampai mentok, paksain, lebih kencang, di mana tarikannya? Di sini ya. Oke, hanya tarikan aja, nggak ada rasa sakit? Oke, ya itu diagnosa gerakan yang kedua ya, nengok kanan dan ke kiri. Terakhir, gelengkan ke kanan maupun ke kiri ya, seperti ini. Tapi ini posisi ditahan ya, tahan bahunya. Ini kalau dia misalkan digelengkan ke kiri, ini pasti akan keangkat. Ini tahan, jangan sampai ke bawah ya. Sekarang gelengkan kan. Ada tarikan nggak? Di mana? Masih di area leher sini ya, leher samping ya. Sekarang ke kiri. Aman. Oke. Oke, kesimpulannya permasalahan Kang Dedi ini lebih dominan ketika nunduk dan dangak, dan lebih sakit, lebih nggak nyamannya di ketika posisi dangak ya. Oke. Ini cara diagnosanya ya untuk melihat kondisi wilayah pinggangnya, belikatnya, tangannya, rusuknya, sampai ke kepalanya. Ya, ini proses yang harus kalian jalankan dulu sebelum kalian menjalani jurus baling-baling ya. Setelah dapat ya hasil diagnosanya, baru lakukan jurusnya ya, jurus baling-baling. Caranya seperti ini ya. Tangannya dibentangkan seperti ini. Tangannya dibentangkan seperti ini, karena masalahnya tadi dibentangkan seperti ini dalam kondisi telapak tangan menghadap ke depan, dia lebih merasakan sakit. Jadi tangannya dibentangkan, jangan dihadapkan ke belakang ya, posisinya seperti ini. Tapi kalau misalkan masalahnya ketika di
arahkan ke belakang telapak tangannya, berarti posisinya nanti seperti ini jurus baling-balingnya. Ya, oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sakitnya Kang ketika miring ke kanan, miring ke kiri. Miring ke ini, pinggangnya sakit ketika miring ke kanan ke kiri. Pas miring ke sini tadi ya, ke kanan ke kiri enggak ya? Oke. Dorongnya kemana dulu nih, gitu kan ya? Nah, dorongnya nanti ke kiri ya, ke arah sebaliknya, ke arah yang tidak sakitnya. Ya. Tuh. Terus posisi tadi kepala sakit ketika apa tadi? Paling sakit ketika dangak. Nah, posisikan pasien kepalanya dangak seperti ini. Ya. Oke, nah sekarang kalian posisikan diri kalian di sini. Ya, ini paha kalian menempel di bagian lumbarnya ya, di bawah lumbar ini. Terus kaki kanan kalian letakkan di sini ya, seperti ini. Setelah itu, ini tangan kiri kalian letakkan di sini. Terus telapak tangan kalian diletakkan di belikat kanannya seperti ini. Setelah itu dorong dulu pelan-pelan, suruh pasien untuk merilekkan badannya dulu. Rileks dulu, rileks. Nah, ini udah mentok ya. Nah, kalau sudah mentok, pasien sudah tidak bisa memiringkan badannya, arahkan pasien untuk menarik kedua tangannya ke belakang ya. Tapi posisi kepala ingat tadi, nah ya, posisi kepala dangak seperti itu ya. Sekarang tarik, tapi ini posisi harus lurus dulu Kang. Nah, lurus seperti ini ya. Oke. Hitungan ketiga nanti Kang tarik ke belakang ya. 1, 2, 3, tarik. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lepaskan dulu. Luruskan lagi tangannya. Lemaskan dulu badannya. Dangakkan kepalanya. Tarik. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Ulangin 5 kali dulu, nanti kita cek ulang ya. Oke. Lemaskan. Oke, ini sudah mulai lentur badannya. Ini targetnya harus sampai seperti ini ya. Kalau ini udah lurus, ya antara ini dan ini, nah ini udah dipastikan area pinggangnya, tangannya, kepalanya udah selesai masalahnya. Nah, ini kalau kalian nggak bisa nahan, bisa diganjel pakai paha atau perut ya, seperti ini. 1, 2, 3 mulai, tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru berapa? 3 ya. 2 lagi. Leg, dangak, lemaskan badannya. Hitungan ketiga, tarik. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi. Relax, dangakkan dulu mulainya. Hitungan ketiga, tarik. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, oops. Istirahat dulu. Targetnya tadi ya. Targetnya itu ketika pasien, ketika dimiringkan badannya sudah sampai ke tengah semua ya. Begini, selaras seperti ini. Kalau masih begini, nah ini belum. Jangan diselesaikan atau dihentikan dulu jurus itu. Targetnya sampai selaras, siku ya. Ini sudah dipastikan banyak perubahan. Bahkan rilis ya, hilang keluhannya. Nah, sekarang kita cek dulu pinggangnya tadi ketika dimiringkan ke kanan, tadi sakit ya. Kita cek ulang. Cek ulang kayak tadi ya. Lemesin. Tegak lurus. Lemes. Gimana? Aman? Yakin? Ini saya dorong? Nggak sakit? Selesai masalah pinggangnya ya. Sakit nggak? Nggak ada. Satu selesai. Sekarang tangan. Ya, tangannya seperti ini. Kita cek ulang ya. Sudah ada peningkatan apa belum? Relax, lemesin. Terus. Belum? Tadi segini ya? Belum? Belum? Segini ya? Tinggal sedikit lagi ya. Tinggal sedikit lagi. Oke, lanjut. Periksa.
kepalanya, leher sampai kepala. Tadi nunduk dan dangak lebih dominan. Coba cek lagi. Ini luruskan, ditahan. Aman? Oke, sekarang dangak. Aman. Aman? Benar, nggak ada tarikan sama sekali? Nggak ada. Selesai. Coba nengok kanan kiri. Aman. Aman? Oh, udah lentur ya? Aman. Aman. Geleng? Aman lagi. Aman. Wah, udah bunyi. Udah, Bu. Berapa persen kira-kira, Kang? Jadi keseluruhan? 80 lah. 80 ya, sisa di tangan berarti ya? Bisa di tangan. Kalau yang lain udah rilis. Cuma di tangan. Itu ya, seperti itu ya. Jadi diingat-ingat tadi, kalau pinggangnya sakit hanya satu wilayah saja, ketika didorong ke arah salah satu, misalkan ke kanan kayak tadi, kirinya enggak, jurusnya nanti arahnya ke satu aja, ke satu arah sebaliknya ya, ke arah kiri. Kalau sakitnya di sini di kanan, berarti ke arah kanan, seperti itu ya. Nah, terus tangan juga sama. Tangan ini, kenapa tangannya ada masalah? Ya ini sama, belikatnya ada yang maju, ada yang mundur. Gitu. Ya, kalau misalkan ininya, bahunya tinggi sebelah, udah pasti ini maju mundur juga. Nah ini hanya satu arah aja nanti ya, jangan dua arah, jangan bolak-balik. Ya. Jadi satu arah aja, seperti jurus maju mundur. Jurus maju mundur ini kan hanya yang apa? Yang nggak masalahnya yang dianggap gitu kan. Kalau jurus maju mundur tersebut dalam posisi pasien ini tulang lumbarnya keluar ya. Jadi lakukan di salah satu kaki aja. Tapi kalau misalkan nggak ada masalah, ya imbang gitu kan, bahunya imbang, bisa dua-duanya juga bisa dua arah ya. Seperti itu ya. Oke, ini untuk jurus baling-baling ya, untuk membantu mengatasi penyakit yang ada di area pinggang, belikat, tangan, sampai ke kepala. Apapun penyakit yang ada di area kepala, tangan, belikat, pinggang, ingat jurus ini ya. Jurus baling-baling. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat semuanya, terutama untuk seluruh alumni Pusat Training Terapis Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putera Indonesia, Putera Indonesia, sahabat sehat, hati bahagia.